Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengungkapkan suatu ulasan yang disampaikan oleh Adi Prayitno. Adi Prayitno adalah seorang pakar politik, seorang pengamat politik yang banyak diwawancara oleh berbagai media terkait dengan komentar dia terkait dengan upaya penggabungan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan koalisi Indonesia Bersatu yang dapat diduga hal itu digagas oleh Presiden Joko Widodo. Walaupun tidak mengatakan seperti itu, tapi dia mengatakan bahwa itu urusannya partai, tapi dapat diduga ke sana karena dia hadir berbicara dengan mereka, ketua-ketua partai secara tertutup, dan kemudian ke partai-partai ini diduga bisa bergabung ke sana untuk menghadang, melawan kekuatan yang lain atau melawan terutama PDIP dan calon dari PDIP dan calon koalisi perubahan. Nah, dalam kaitan ini kita mau ingin dekatkan yang berita ini kita ambilkan juga dari KBA News ya, tanggal 3 April 2023. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba untuk membacakan ulasan beliau. Koalisi besar atau peleburan yang sedang digagas Golkar, PAN, P3 ya, Koalisi Indonesia Bersatu serta Gerindra dan PKB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, semata untuk menghadapi Anies Baswedan pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Karena diyakini tidak akan bisa mengalahkan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut kalau jalan sendiri-sendiri. Karena kalau Anies Baswedan dapat tiket pencapresan, tentu partai politik kubu pemerintah harus berpikir secara ekstra bagaimana misalnya melakukan soliditas politik. Karena melawan Anies bukan perkara gampang, ujar Direktur Parameter Politik Indonesia yaitu PPI Adi Prayitno dalam talk show PAN gelar silaturahmi politik PDIP Nasdem Absen. Nah, apapun judulnya, kelompok-kelompok pendukung oposisi, kelompok-kelompok anti pemerintah, para pengkritik Jokowi akan terkonsolidasi untuk mendukung Anies. Karenanya gagasan koalisi besar ini sebenarnya sebagai upaya untuk mengantisipasi kalau Anies itu mendapat tiket pencapresan, sambungnya. Berbeda misalnya kalau Anies tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres 2024, menurutnya tidak perlu membuat koalisi besar. Yang penting para kontestasi nanti semua orang-orang Presiden Jokowi. Makanya dalam pertemuan tadi Nasdem tidak hadir. Saya membayangkan ini membicarakan soal kemungkinan poros koalisi besar tanpa Nasdem 2024 yang jelas-jelas ingin pisah jalan. Kan itu saja jalan ceritanya. Ini yang kita lihat dari jauh ya, kata Adi Prayitno selanjutnya. Tapi sebetulnya saudara sekalian, Adi Prayitno ini juga lupa bahwa mestinya dia tambahkan ini PDIP juga. PDIP mungkin tidak setuju dengan apa gagasan Jokowi untuk mendorong Prabowo sebagai penggantinya ya, yang beberapa waktu lalu juga begitu ramai dan dianalisa oleh banyak praktisi komunikasi politik atau analis politik, menyampaikan bahwa Prabowo menyiapkan Jokowi menyiapkan Prabowo dan Ganjar, tetapi ini mulai bergeser lagi. Jokowi menyiapkan, ada dari pertemuan kemarin isu mengatakan karena PDIP kemungkinan mengusung Ganjar dan Puan atau Puan Ganjar, sehingga Ganjar tidak lagi ditarik ke situ, tetapi coba untuk koalisi yang ini untuk membangun Jokowi dengan Erlangga Hartarto, bukan Jokowi dengan Erlangga Hartarto, Pak Prabowo Erlangga Hartarto. Karena beberapa bulan lalu saya mendapatkan informasi mereka yakin betul bahwa ada orang Erlangga yang menyampaikan ke saya bahwa yakin mereka bahwa clear Prabowo Erlangga itu bagi mereka gitu ya, dari seorang wakil sekjen dari Golkar. Nah, jadi ini bisa saja benar ya. Kita lihat proses yang akan datang.
Kita lanjutkan, sebagaimana diletakkan sebelumnya, 5 ketua umum partai politik mendukung pemerintah menggelar pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di kantor DPP PAN kemarin. Kelimanya adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum P3 Mardiono. Kepada pers, Jokowi mengakui rencana pembentukan koalisi besar dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang, termasuk yang dibicarakan dalam pertemuan dengan 5 ketua umum partai politik tersebut. Pak Jokowi, saya kira tanpa itu kita bisa duga kok. Bahwa inilah mereka manut ya, Pak ketua-ketua umum partai yang sudah diikat ininya itu, hidungnya sudah dicucuk hidungnya itu, udah pastilah apa namanya. Tanpa dikatakan oleh Pak Jokowi seperti itu, kita tahu bahwa ini adalah arahan Pak Jokowi untuk menyatukan langkah menghadang PDIP dan KIB, ya apa nama koalisi perubahan. Mengapa PDIP? Karena PDIP tidak terlibat di dalam itu dan diduga bahwa PDIP mau jalan punya calon sendiri, tidak tunduk terhadap apa yang menjadi arahan dari apa namanya, dari Pak Jokowi. Sementara Anies Baswedan sendiri sebagaimana diketahui sudah deklarasikan 3 partai politik, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. 3 partai yang politik tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini sudah melampaui presiden threshold sehingga bisa mengajukan capres-cawapres. Nah, jadi demikianlah kawan-kawan sekalian apa namanya, uraian atau pandangan dari Adi Prayitno terkait dengan itu, bahwa mereka yang gelisah benar, ini Pak Jokowi ini gelisah benar bahwa Anies ini terlalu kuat untuk dikalahkan kalau ikut serta di dalam Pilpres yang akan datang. Karena itu, dan mereka duga bahwa Anies telah mendapatkan tiket karena 3 partai yang telah perubahan itu, walaupun kini diganggu sebagaimana kita sudah sampaikan di video lain, diganggu dengan upaya untuk kudeta lanjutan Muldoko terhadap Partai Demokrat, tetapi itu masih proses dengan mengajukan PK itu, PK. Nah, diduga Anies sudah mendapatkan persyaratan penuh ya, memenuhi persyaratan penuh sebagai capres, bakal capres ya. Nah, karena itu Pak Jokowi khawatir betul kalau ini terpisah-pisah bisa kalah oleh Anies gitu ya. Dan mereka mencoba menyatukan langkah. Tapi saya yakin juga kalau Anies menghadapi Prabowo, insya Allah Prabowo kalah telak lah. Jauh. Kalau Pak Ganjar bisa terjadi persaingan yang Prabowo sudah terlalu tua dan kelihatan terlalu ambisius untuk seakan-akan tidak ada orang lain yang bisa mencalon presiden, menjadi presiden terkecuali dirinya. Dan Pak Jokowi juga kelihatan khawatir betul sebagaimana kebukakan oleh Rocky Gerung, kalau orang lain yang menjadi presiden, kalau bukan orang dia yang di-endorse menjadi presiden yang akan datang, sehingga khawatir betul berbagai macam cara dilakukan. Dan salah satu cara dilakukan untuk tidak lagi Anies bisa lolos adalah dengan mencoba membiarkan bawahannya untuk mencoba melakukan kudeta baru di Partai Demokrat dengan mengajukan PK di Mahkamah Agung. Nah, inilah apa namanya, saudara sekalian, ironi demokrasi yang dicoba untuk dibiarkan tumbuh. Dan kita melihat, kalau saya ya, mohon maaf ini bulan puasa, kalau saya melihatnya ini analisa positif aja, ini analisa konteks ilmu, bukan dalam konteks menyebar fitnah. Apa yang dilakukan terjadi kemarin itu juga bagian dari upaya Pak Jokowi untuk mendorong, bahkan sudah lebih jauh juga dikatakan dengan tidak hadirnya PDIP, tidak hadirnya Nasdem atau diundang atau tidak, itu jelas bahwa Pak Jokowi mungkin juga balas dendam, sekaligus juga mencoba untuk lebih fokus yang mengkonsolidasi, ikut serta langsung terjun langsung mengkonsolidasikan dua kekuatan partai yang tadinya berseberangan, yaitu koalisi Indonesia Bersatu dan koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia, untuk disatukan kekuatan itu, dan dengan mungkin poros capresnya tetap Prabowo, dan nanti kita dengar infonya sebagai saya katakan tadi, capresnya adalah
capresnya, cawapresnya adalah Erlangga Hartarto. Kalau itu pasangan ini, jangankan mereka gabung, 10 lagi partai gabung dengan pasangan itu, sulit untuk menangkan pertarungan melawan Anies. Kita tidak takabur ya, dan melawan Ganjar. Nah karena itu kalau Ganjar dengan Anies, saya kira Ganjar memiliki persaingan yang cukup berat kepada Anies, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu apa dikatakan oleh Adi Praitno tadi benar adanya, bahwa mereka merasa cukup berat untuk menghadapi Anies Rashid Baswedan kalau mereka terpisah-pisah. Tapi kalau hanya capresnya seperti itu, saya kira jauh lebih berat lagi, walaupun mereka bergabung 10 partai lagi bergabung dalam situ. Kalau capres, portofolio capresnya seperti itu, Pak Prabowo atau Erlangga. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.